Semua kegaduhan ini berawal dari satu momen penting ketika jutaan halaman dokumen yang selama bertahun-tahun tersembunyi akhirnya dibuka ke publik. Dokumen-dokumen ini dikenal luas sebagai Epstein Files. Isinya bukan satu berkas, bukan satu kasus, melainkan arsip raksasa yang mencakup lebih dari 2 dekade penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein dan orang-orang di sekelilingnya. Di dalamnya terdapat segalanya: email, foto, video, catatan penerbangan, kesaksian korban, dokumen pengadilan, komunikasi internal, bukti yang dikumpulkan dari berbagai proses hukum, termasuk kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak yang menyeret nama Epstein dan Ghislaine Maxwell. Ini bukan hasil satu penyelidikan singkat, melainkan akumulasi panjang dari laporan, tuntutan, dan proses hukum yang selama ini hanya sebagian kecilnya sampai ke publik. Namun, disinilah kesalahpahaman besar sering terjadi. Banyak orang mengira Epstein Files adalah daftar pelaku kejahatan, padahal itu bukan fungsinya. Dokumen-dokumen ini tidak disusun untuk menyatakan siapa bersalah dan siapa tidak. Mereka disusun untuk mencatat fakta hukum, siapa disebut, siapa berkomunikasi dengan siapa berada di mana, dan dalam konteks apa. Itulah sebabnya satu catatan penting harus ditegakkan sejak awal. Munculnya nama seseorang di dalam dokumen ini tidak otomatis berarti ia bersalah secara hukum. Tidak semua yang disebut adalah pelaku. Ada yang disebut sebagai saksi, ada yang muncul karena korespondensi, ada yang hanya hadir dalam konteks sosial atau profesional. Dalam hukum, penyebutan nama seringkali hanyalah bagian dari narasi, bukan vonis. Namun, di sisi lain, dokumen ini juga tidak bisa diperlakukan seolah tidak berarti apa-apa. Karena meskipun ia bukan alat penghukuman, ia adalah alat pemetaan. Dokumen itu menunjukkan hubungan. Dokumen itu memperlihatkan pola komunikasi. Ia mengungkap siapa berada. Dokumen itu mengungkap siapa berada dalam orbit siapa. Ia mengungkap siapa berada dalam orbit siapa, seberapa sering, dan dalam situasi seperti apa. Epstein Files bukan jawaban akhir. Ia adalah bahan mentah, sebuah arsip yang membuka kemungkinan analisis lebih dalam, baik oleh penyelidik, jurnalis, maupun publik. Ia memberi kita konteks yang selama ini hilang. Dan dalam kasus sebesar ini, konteks seringkali jauh lebih penting daripada satu tuduhan tunggal. Inilah titik awal dari semua pembahasan berikutnya. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk memahami. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengurai jaringan. Karena tanpa memahami apa sebenarnya Epstein Files, setiap nama yang muncul akan langsung berubah menjadi spekulasi. Dan setiap spekulasi akan menjauhkan kita dari kebenaran yang sebenarnya. Setelah memahami apa itu Epstein Files, pertanyaan berikutnya selalu sama. Siapa saja yang namanya muncul? Dan lebih penting lagi, kenapa mereka muncul? Disinilah banyak orang salah langkah, mengira setiap nama adalah pelaku. Padahal dokumen ini lebih mirip peta jaringan daripada daftar kejahatan. Kita mulai dari lingkaran paling sensitif, politik dan kekuasaan. Nama Bill Gates muncul dalam dokumen bukan dalam konteks kriminal, melainkan korespondensi dan interaksi sosial. Catatan menunjukkan adanya komunikasi dan pertemuan dalam kerangka filantropi dan jaringan elit global. Tidak ada bukti yang menunjukkan Gates terlibat dalam kejahatan Epstein. Namun, kemunculan namanya menegaskan satu hal penting. Epstein punya akses ke figur paling berpengaruh di dunia, bahkan setelah reputasinya mulai tercoreng. Akses inilah yang menjadi benang merah dalam seluruh kasus. Berbeda dengan Gates, kasus Pangeran Andrew jauh lebih kompleks. Namanya
muncul berulang kali dalam berbagai dokumen, email, daftar undangan, dan catatan pertemuan sosial. Dokumen menunjukkan adanya kontak sebelum dan sesudah masa tahanan Epstein, termasuk undangan ke lingkungan kerajaan dan pertemuan pribadi. Inilah yang membuat kasus Andrew menjadi salah satu yang paling kontroversial, karena dokumen tidak hanya menunjukkan pernah kenal, tetapi kedekatan berulang dalam periode yang panjang. Walaupun tetap harus ditekankan, dokumen bukan vonis hukum, namun konsistensi kemunculan nama ini memicu penyelidikan dan tekanan publik yang besar. Kemudian ada Robert F. Kennedy Jr. Dokumen mengungkap bahwa ia pernah berada dalam kegiatan sosial bersama Epstein pada era 1990-an, termasuk perjalanan dan acara yang juga melibatkan Ghislaine Maxwell. Konteksnya adalah jaringan sosial elit, bukan tuduhan kriminal. Namun, fakta bahwa perjalanan dan acara ini terdokumentasi menunjukkan betapa Epstein menempatkan dirinya di tengah keluarga-keluarga politik besar Amerika. Dari Eropa, muncul nama Jack Lang, mantan Menteri Budaya Prancis. Dalam kasus ini, dampaknya nyata dan langsung. Setelah dokumen menunjukkan adanya kontak dengan Epstein dan munculnya pertanyaan terkait aliran keuangan, Lang mengundurkan diri dari Institut Dunia Arab. Ini contoh bagaimana kemunculan nama dalam Epstein Files, meskipun belum terbukti kriminal, bisa memiliki konsekuensi politik dan institusional yang serius. Di Polandia, Perdana Menteri Donald Tusk tidak disebut sebagai pihak yang terlibat, tetapi dokumen mendorong pemerintahnya untuk membuka pemeriksaan internal. Fokusnya bukan pada dirinya, melainkan kemungkinan adanya korban atau koneksi dari Polandia yang tercatat dalam arsip. Ini menunjukkan efek domino dari rilis dokumen. Negara-negara mulai menelusuri jejak mereka sendiri. Lalu, ada bagian yang paling disalahartikan publik, Rusia dan Kremlin. Nama Vladimir Putin disebut ribuan kali dalam dokumen. Ini terdengar menggemparkan sampai kita membaca konteksnya. Sebagian besar penyebutan berkaitan dengan korespondensi administratif, permintaan visa, dan kontak dengan pejabat atau diplomat Rusia. Tidak ada bukti pertemuan langsung antara Putin dan Epstein. Namun, dokumen juga menunjukkan upaya Epstein membangun hubungan dengan figur-figur Kremlin dan diplomat Rusia, serta memanfaatkan koneksi itu untuk memperluas akses ke pejabat tinggi Amerika Serikat. Lagi-lagi, yang terlihat bukan kejahatan langsung, melainkan pola mendekati pusat kekuasaan. Beranjak ke lingkaran berikutnya, pengusaha dan elit finansial. Salah satu temuan yang paling menarik adalah keterlibatan Epstein dalam investasi besar, termasuk melalui perusahaan offshore dalam putaran pendanaan awal Coinbase. Ini terjadi bahkan setelah ia pernah dihukum. Dokumen ini tidak menunjukkan kejahatan finansial dalam investasi tersebut, tetapi memperlihatkan sesuatu yang lebih mengganggu. Epstein tidak pernah benar-benar tersingkir dari dunia elit. Ia tetap aktif, tetap dipercaya, dan tetap punya jalur ke jantung Silicon Valley. Terakhir, ada ratusan nama lain, bos olahraga, figur budaya, akademisi, selebritas, dan individu yang muncul dalam email, buku kontak, atau daftar tamu. Dalam sebagian besar kasus ini, tidak ada indikasi keterlibatan kriminal. Mereka tercatat karena undangan, komunikasi umum, atau hubungan sosial singkat. Namun ketika semua nama ini disatukan, gambaran besarnya menjadi jelas. Epstein bukan sosok pinggiran, ia adalah simpul, titik temu antara politik, uang, dan status sosial. Dan Epstein Files bukan sekedar kumpulan nama, melainkan peta bagaimana seorang predator bisa bersembunyi di balik legitimasi kekuasaan dan koneksi selama puluhan tahun. Untuk memahami Epstein Files,
kita harus berhenti membaca dokumen sebagai daftar nama dan mulai membacanya sebagai jaringan. Penyidik tidak mencari satu bukti tunggal yang meledak. Mereka mencari pengulangan, konteks, dan posisi seseorang di dalam lingkaran yang sama. Dari sinilah pola mulai terlihat. Hubungan antara Epstein dan Pangeran Andrew adalah contoh paling jelas. Nama Andrew muncul berulang kali dalam email, catatan sosial, dan undangan yang berbeda waktu. Hubungan ini tidak berhenti di satu momen, tidak berhenti setelah Epstein pertama kali dihukum, dan tidak terputus oleh jarak atau status. Secara hukum, tidak ada vonis pidana terhadap Pangeran Andrew. Namun, dalam logika investigasi, relasi yang terus berlanjut selalu memunculkan pertanyaan. Pertanyaannya bukan langsung soal kejahatan, tetapi soal konteks. Dalam pertemuan seperti apa mereka berada, siapa saja yang hadir, dan mengapa hubungan itu tetap dipertahankan ketika reputasi Epstein sudah menjadi resiko. Ketika kita beralih ke nama-nama pengusaha teknologi seperti Bill Gates, Elon Musk, dan figur Silicon Valley lainnya, polanya berbeda, tapi masih berada dalam jaringan yang sama. Nama-nama ini muncul bukan dalam kesaksian korban, melainkan dalam komunikasi bisnis dan sosial. Email, undangan, catatan pertemuan, dan referensi filantropi menunjukkan bahwa Epstein berhasil menempatkan dirinya sebagai penghubung antara uang, sains, dan pengaruh. Ini penting karena menunjukkan cara Epstein menyamarkan dirinya dengan tampil sebagai donatur dan fasilitator ide besar. Kehadirannya menjadi normal dan jarang dipertanyakan. Bagi penyidik, ini bukan bukti kriminal, tetapi bukti kemampuan Epstein membangun legitimasi palsu di lingkaran elit. Kasus Jack Lang di Prancis memberikan gambaran bagaimana dokumen ini bisa berdampak nyata. Kontak Epstein dengan Lang muncul dalam konteks institusi budaya dan filantropi. Tidak ada tuduhan pidana yang langsung muncul dari dokumen tersebut. Namun, setelah rilis berkas, aliran dana, dan relasi lama yang sebelumnya dianggap wajar mulai diperiksa ulang. Tekanan publik dan investigasi keuangan akhirnya membuat Jack Lang mengundurkan diri dari posisinya. Di sini terlihat fungsi sebenarnya dari Epstein Files. Bukan untuk menghukum secara instan, tetapi untuk membuka ulang pertanyaan yang selama ini terkubur. Koneksi Epstein dengan figur yang terkait Kremlin memperluas skala jaringan ini. Dokumen menunjukkan komunikasi soal visa, pembahasan investasi, dan upaya Epstein menjalin relasi dengan pejabat Rusia melalui perantara diplomatik. Tidak ada bukti pertemuan langsung dengan Vladimir Putin, meskipun namanya muncul berkali-kali dalam konteks administratif. Namun, pola yang muncul sangat konsisten dengan karakter Epstein. Ia selalu bergerak ke arah pusat kekuasaan, tidak peduli negara atau ideologi. Yang ia kejar bukan politik, melainkan akses. Jika semua potongan ini digabungkan, kita mulai melihat gambaran utuh. Epstein Files tidak memberi satu jawaban tunggal tentang siapa bersalah dan siapa tidak. Ia justru menunjukkan bagaimana satu orang bisa berada di persimpangan uang, status, dan kekuasaan, lalu memanfaatkan kaburnya batas antara profesional dan personal. Inilah sebabnya dokumen ini begitu mengganggu, karena ia tidak menutup kasus, ia justru membuka pola. Salah satu kesalahpahaman terbesar publik saat Epstein Files dirilis adalah anggapan bahwa dokumen ini adalah daftar tersangka tersembunyi. Padahal secara hukum dan secara struktur, dokumen-dokumen ini tidak bekerja seperti itu. Yang dibuka ke publik adalah arsip mentah dari proses hukum panjang, berisi segala sesuatu yang pernah dikumpulkan penyidik, pengacara, dan pengadilan selama puluhan tahun. Di dalamnya ada email yang belum tentu penting pada saat dikirim, daftar tamu dari acara sosial,
yang terlihat biasa pada masanya, log penerbangan yang mencatat siapa berada di pesawat yang sama tanpa menjelaskan apa yang terjadi di sana, undangan makan malam, korespondensi profesional, hingga foto dan video yang sebagian besar bahkan belum dianalisis secara terbuka oleh publik. Semua ini dicampur dalam satu arsip besar, bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai catatan. Karena itu, ketika sebuah nama muncul, maknanya harus dibaca secara hati-hati. Nama bisa tercatat hanya karena disebut dalam sebuah email singkat, mungkin sekedar ucapan terima kasih atau pengantar pertemuan. Bisa juga karena hadir di acara sosial di mana Epstein juga hadir, tanpa mengetahui sisi gelap di balik figur tersebut. Dalam beberapa kasus, nama muncul karena diperkenalkan oleh perantara, asisten, atau kolega yang sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas kriminal. Yang dilakukan dokumen ini bukan mengonfirmasi kejahatan, melainkan mengonfirmasi keberadaan hubungan. Hubungan itu bisa sangat dangkal atau bisa sangat dekat, dan disinilah peran analisis menjadi sangat penting. Penyidik tidak melihat satu kemunculan nama lalu menarik kesimpulan. Mereka melihat seberapa sering nama itu muncul, dalam konteks apa, dalam periode waktu kapan, dan bersama siapa saja nama itu muncul kembali. Jika seseorang hanya muncul satu kali dalam undangan makan malam, maknanya sangat berbeda dengan seseorang yang muncul berulang kali dalam email privat, log perjalanan, dan catatan pertemuan yang sama. Perbedaannya bukan soal bersalah atau tidak, melainkan soal posisi seseorang di dalam jaringan sosial Epstein. Inilah mengapa Epstein Files terasa mengganggu bagi banyak pihak. Bukan karena ia menuduh secara langsung, tetapi karena ia memaksa publik untuk melihat ulang relasi yang selama ini dianggap normal. Dokumen ini menghilangkan perlindungan terbesar elit, yaitu asumsi bahwa relasi sosial selalu netral. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia kekuasaan, kedekatan dengan orang yang salah di waktu yang salah bisa memiliki konsekuensi panjang meskipun tidak selalu berujung pidana. Dan dari sini kita sampai pada pertanyaan berikutnya yang jauh lebih sensitif. Jika nama-nama itu tidak otomatis berarti bersalah, lalu mengapa begitu banyak figur kuat tampak sangat berhati-hati, defensif, bahkan cemas ketika dokumen ini dibuka ke publik? Pertanyaan itu tentang reaksi elit dan apa yang sebenarnya mereka lindungi. Jika ada satu hal yang penting yang harus dipahami dari Epstein Files, maka itu adalah bahwa arsip ini bukan alat untuk menunjuk siapa penjahat dan siapa yang bersih. Dokumen-dokumen ini tidak disusun untuk menjatuhkan vonis, melainkan untuk mencatat realitas hubungan sosial yang pernah ada di sekitar Jeffrey Epstein selama bertahun-tahun. Yang dipetakan oleh Epstein Files adalah jejaring. Siapa berbicara dengan siapa, siapa berada di ruang yang sama, siapa terhubung lewat perantara, siapa muncul sekali lalu menghilang, dan siapa yang berulang kali berada dalam lingkaran yang sama. Ini adalah peta hubungan sosial dan komunikasi, bukan daftar elit tersangka. Melalui dokumen ini, kita bisa melihat bagaimana Epstein bergerak di antara tokoh-tokoh berpengaruh, bagaimana ia membangun akses, dan bagaimana ia menempatkan dirinya di persimpangan antara kekuasaan, uang, dan pengaruh. Hubungannya yang tercatat bisa bersifat profesional, sosial, finansial, atau sekedar kebetulan dalam satu acara, dan setiap konteks memiliki bobot yang berbeda. Inilah mengapa membaca Epstein Files membutuhkan disiplin dan analisis, bukan emosi. Publik tidak diminta untuk menghakimi, tetapi untuk memahami pola tentang bagaimana kekuasaan seringkali bergerak dalam ruang privat, bagaimana jaringan sosial elit terbentuk dan bertahan, dan bagaimana seseorang seperti Epstein bisa berada di tengahnya tanpa banyak pertanyaan selama bertahun-tahun. Dari peta inilah, peneliti, jurnalis, dan masyarakat bisa mulai melihat gambaran yang lebih besar, bukan tentang satu individu semata, tetapi tentang sistem relasi yang memungkinkan figur seperti Epstein memiliki akses luar biasa.
bukan untuk menyimpulkan siapa bersalah, melainkan untuk memahami bagaimana kekuasaan, reputasi, dan akses saling melindungi. Dan justru disitulah letak nilai penting dari Epstein Files. Ia tidak memberi jawaban sederhana, tetapi membuka lapisan yang selama ini tertutup. Lapisan yang menunjukkan bahwa dalam dunia elit, hubungan seringkali lebih menentukan daripada aturan, dan kedekatan bisa menjadi mata uang yang jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Setelah semua pembahasan ini, bagaimana pendapat kamu? Silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.